Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang tata ruang kantor yang beranggotakan Adelia Puspita, Hafji Hardiansa, Siti Salvia, dan Puspita Cahya Tarasmintiar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Adelia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tata ruang kantor. Pembahasan pertama ada pengertian tata ruang kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Dengan kata lain, tata ruang kantor dapat diartikan sebagai pengaturan ruang kerja serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kerja yang tersedia, sehingga pegawai dapat bekerja dengan nyaman. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor. Yang pertama ada menurut Cercioteri mengatakan bahwa tata ruang kantor adalah penentuan kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu untuk melaksanakan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Pembahasan kedua ada asas tata ruang kantor. Yang pertama ada asas jarak terpendek, yang kedua ada asas rangkaian kerja, yang ketiga ada asas mengenai penggunaan seluruh bagian ruangan, yang keempat ada asas mengenai perubahan susunan tempat kerja, yang kelima ada asas integrasi kegiatan, dan yang terakhir ada asas keamanan dan kepuasan kerja. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Salvia dari kelompok 6. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prinsip tata ruang kantor. Nah, apa saja sih pengertian dari prinsip tata ruang kantor itu? Yuk kita bahas. Pengertian dari prinsip tata ruang kantor meliputi pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara mendekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Yang keenam, menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Selanjutnya, prinsip tata ruang kantor yang ketujuh. Kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Yang kedelapan, satuan yang pekerjaan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Yang kesembilan, hendaknya tempat arsip kantor berada pada dinding atau susun tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Selanjutnya, materi tentang tujuan tata ruang kantor. Menurut Haryadi 2009, tujuan tata ruang kantor yaitu memanfaatkan seluruh ruangan yang ada untuk
keuntungan ekonomis yang benar. Dengan demikian, setiap meter persegi sudut atau tengah ruangan seluruhnya terkendali. Dengan kata lain, tidak ada tempat yang tidak berguna. Memudahkan pengawasan manajer terhadap staf yang sedang bekerja. Memudahkan pengawasan karena pada praktiknya, perusahaan memiliki cenderungan yang berbeda-beda dalam delegasi wewenang. Kecenderungan tersebut dapat bersifat sentralisasi dan sentralisasi. Memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. Arus kerja yang baik akan memengaruhi kualitas arus komunikasi. Layout ruangan yang baik akan memberikan kepuasan dan kenyamanan. Menjauhkan pekerjaan yang menimbulkan bunyi keras, gaduh, dan mengganggu pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Hal ini diperlukan untuk memperkecil kemungkinan adanya saling mengganggu antar pegawai, sehingga dapat meminimalisasikan waktu penyelesaian pekerjaan. Ciptakan citra dan kesan yang baik bagi para pelanggan dan tamu perusahaan. Kesan pertama penting bagi tamu karena tamu akan lebih tertarik untuk berkunjung ke kantor dengan tata ruang yang baik. Itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya untuk menyampaikan materi tentang bentuk tata ruang kantor. Dalam penataan tata ruang kantor bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel agar meningkatkan penggunaan ruang yang ada secara efektif untuk memperlancar arus kerja agar lebih efisien. Jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama itu ada ruang bersekat atau cubicle type office. Tata ruang bersekat adalah tata ruangan untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat. Penyekat tersebut dapat berupa sekat dinding atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang selanjutnya yaitu ada ruang terbuka atau open plan office. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama tanpa ada penyekat atau pemisah. Yang ketiga ini ada ruang panorama atau landscape office. Tata ruang kantor panorama adalah ruangan bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, bunga, dan dekorasi lainnya. Bentuk ruangan kantor seperti ini mengusahakan agar lingkungan kantor nampak seperti pemandangan alam terbuka. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada ruang gabungan atau mixed office. Tata ruang kantor gabungan adalah bentuk tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kali ini di presentasi selanjutnya yaitu penjelasan tentang perencanaan penataan ruang kantor. Jadi yang pertama, jenis atau bidang pekerjaan yang tercakup dalam ruangan tersebut. Yang kedua, penempatan bidang pekerjaan sesuai dengan urut-urutan kegiatannya. Yang ketiga, banyaknya personal pegawai yang terlibat dalam jenisnya atau bidang pekerjaan tersebut. Yang keempat, tata letak atau penempatan personal atau pegawai yang menangani jenis bidang pekerjaan tersebut. Yang terakhir, penerangan atau pencahayaan yang baik. Selanjutnya, faktor-faktor lain yang berhubungan dengan tata ruang kantor. Yang pertama ada cahaya. Jadi cahaya ini perlu untuk diperhatikan dalam tata ruang kantor. Cahaya ini adalah penerang dalam suatu kantor. Nah, ada dua contoh atau dua jenis cahaya, yaitu cahaya permanen seperti matahari dan cahaya buatan seperti lampu. Yang kedua, warna. Warna adalah faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi keadaan dari jiwa karyawan. Atau bisa, warna ini bisa menjadi penyemangat dalam ruangan jika kita mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, udara. Udara yang sejuk dan juga segar dalam suatu ruangan kantor dapat juga sangat dibutuhkan. Biasanya dalam ruangan kantor digunakan AC atau kipas angin, dan biasanya ditambah pewangi-pewangian. Yang terakhir, suara. Nah, suara adalah faktor
faktor lain yang sangat berkaitan dengan tata ruang kantor. Suara yang mengganggu semaksimal mungkin harus dikurangi supaya konsentrasi kerja bisa terjaga. Selanjutnya, keuntungan ruangan kantor terbuka. Yang pertama, praktis dan keuntungan tata ruang kantor terbuka adalah harganya yang relatif lebih murah. Yang kedua, layout kantor akan mudah untuk diatur. Maksudnya itu untuk diatur ulang sesuai kebutuhan, serta menghemat ruang dan memaksimalkan cahaya alam. Yang ketiga, layout terbuka juga akan meningkatkan kedekatan antara karyawan sehingga memaksimalkan dinamika dan kreativitas karyawan. Kekurangan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, bisa menimbulkan suara berisik. Yang kedua, terganggunya konsentrasi. Yang ketiga, kurangnya keamanan. Yang keempat, tidak adanya privasi karyawan. Selanjutnya, keuntungan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, rahasia pekerjaan lebih terjamin, baik dari segi pembuatan dokumen, pembicaraan maupun aset lainnya yang disimpan seorang pegawai. Yang kedua, pekerja menjadi lebih konsentrasi. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan pekerja karena bekerja di dalam suatu ruangan tersendiri. Yang terakhir, yang keempat, terasa lebih menghargai tamu dikarenakan tata ruangnya rapih ya. Selanjutnya, kekurangan tata ruang kantor bersekat. Yang pertama, komunikasi antar pegawai menjadi terhambat karena ada sekat pemisah antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membuat tata ruang berkamar lebih besar ketimbang membuat tata ruang kantor terbuka. Yang keempat, maksudnya yang ketiga, membutuhkan ruangan kantor yang lebih luas. Yang terakhir, penggunaan ruangan kurang fleksibel.